Merek saya ditolak. Ini bagaimana? Ditolaknya apa dulu? Ditolak tetapkah atau diusul tolak? Nah, pertama hal yang harus dilakukan oleh Sobat Rensmark adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Rensmark, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami, Rensmark, kantor konsultan Haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik, kita akan membahas tentang pertanyaan ya yang masuk di kita. Merek saya ditolak, ini bagaimana? Begitu ya. Nah, pertama hal yang harus dilakukan oleh Sobat Rensmark adalah ya, apabila mendapatkan mereknya ditolak, lakukan pengecekan terlebih dahulu ya, apakah ya sudah memperoleh surat pemberitahuan usulan penolakan atau surat penolakan tetap. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Mendapatkan status mereknya ditolak, ditolaknya apa dulu? Ditolak tetapkah atau diusul tolak? Nah, ini dua hal yang berbeda ya, karena dua hal ini juga mekanismenya ada di dalam tahapan pemeriksaan. Jadi pertama yang akan dikeluarkan oleh pemeriksa merek dalam tahap pemeriksaan substantif itu adalah surat pemberitahuan usulan penolakan dulu ya, surat pemberitahuan usulan penolakan dulu. Nah, terhadap surat usulan penolakan, pemohon merek bisa mengajukan surat tanggapan ya, atau menggunakan kuasa konsultan HKI yang ditunjuk. Nah, pengajuan surat tanggapan itu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan usulan penolakan. Nah, dilihat itu di halaman terakhir itu ada surat tanggap pemberitahuannya, dicek ya, dihitung saja. Kalau misalnya belum melewati 30 hari, silahkan segera diajukan surat tanggapannya ya, dibuat dulu kemudian diajukan surat tanggapannya. Namun yang apabila sudah menerima surat penolakan tetap, jadi misalnya tadi surat usulan penolakan Sobat Rensmark tidak mengajukan tanggapan ya, maka otomatis lewat 30 hari berubah status menjadi ditolak ya. Kalau sudah ditolak itu berarti sudah terbit surat penolakan tetapnya. Nah, harus dapatkan surat pemberitahuan penolakan tetap. Caranya bagaimana? Masuk ke akun merek Sobat Rensmark jika mendaftarkan mereknya sendiri ya, mandiri, tidak menggunakan konsultan. Tapi kalau menggunakan konsultan pasti biasanya akan diinfokan. Nah, cek di akun mereknya, cek di inboxnya, itu pasti diberikan surat pemberitahuan penolakan tetapnya. Nah, dari surat penolakan tetap itu, upaya yang bisa dilakukan oleh Sobat Rensmark apabila masih ingin mempertahankan merek tersebut adalah pengajuan ke Komisi Banding Merek ya, dengan membuat surat permohonan banding merek dan membayar biaya PNBP-nya ya, kemudian di-upload di akun merek di menu pasca permohonan ya, pengajuan permohonan banding merek itu diajukan paling lama 90 hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan surat penolakan tetap. Jadi apabila ingin mengajukan banding merek itu wajib melampirkan surat pemberitahuan penolakan tetapnya. Di halaman terakhirnya itu ada tanggal pemberitahuan. Nah, hitungan 90 hari dari tanggal surat pemberitahuan itu, tinggal dihitung 90 harinya. Kalau masih belum melewati, segera ajukan permohonan banding merek ya, permohonan banding merek. Nah, itu mekanismenya apabila Sobat Rensmark mendapatkan status mereknya ditolak. Jadi pertama pastikan dulu ya, ditolak ini apa? Ditolak masih dalam usulan penolakan atau sudah penolakan tetap ya. Nah, untuk memastikannya cek di akun merek Sobat Rensmark ya, pada saat akses daftar itu pasti dikirimkan ke akun merek. Oleh karenanya jangan lupa untuk selalu melakukan pengecekan secara berkala di akun merek ya, karena ada batas waktu setiap surat-surat yang dikirimkan oleh DJKI ya. Ya, seperti tanggapan itu 30 hari,
kemudian banding merek itu paling lama 90 hari. Karena banyak juga yang bertanya ke kami ya, ke Rensmark, infonya baru tahu ya, baru tahu karena baru inget mereknya, jadi baru dicek ternyata sudah 3 bulan yang lalu dapat surat usul tolak ya, akhirnya nggak bisa mengajukan tanggapan ya, misalnya statusnya sekarang sudah ditolak tetap. Nah itu jadi kan saran kami apabila mendapatkan surat pemberitahuan usulan penolakan sebaiknya mengajukan tanggapan ya, karena bisa saja tanggapan kita diterima. Namun apabila Sobat Renmas tidak mengajukan tanggapan, maka otomatis pemeriksa merek akan mengeluarkan surat penolakan tetap ya, surat penolakan tetap. Nah kalau sudah surat penolakan tetap, upayanya adalah pengajukan banding ya, pengajuan banding ke komisi banding merek, dan biayanya itu lebih besar ya, karena di biaya PNBP-nya juga sudah besar ya. Kalau untuk pengajuan banding itu PNBP-nya 3 juta ya per permohonan. Bisa Sobat Rensmark sendiri yang mengajukan, bisa juga menggunakan jasa konsultan HKI. Nah untuk banding merek itu nanti ada jadwal sidang kalau kita ingin menghadiri sidang ya. Nah kalau kita ingin menghadiri sidang, kita nanti bikin surat mohon kehadiran sidang. Jadi semuanya itu dilakukan atau diakses menggunakan akun merek. Jadi penting sekali untuk dicek secara berkala akun merek ya. Nah kalau menggunakan jasa konsultan HKI itu biasanya dibantu dan dilakukan oleh konsultan HKI-nya, dari mulai memproses, memonitor ya statusnya, hingga memberitahukan dan mengajukan tanggapan ataupun banding merek. Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.